Kenalkan, nama saya Bardia Ledger NPM 252201068. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang sel, parasit, dan jamur. Setelah selesai menggambarnya, saya akan menjelaskan tentang kedua gambar ini. Yang pertama yaitu Calvin alcanis adalah sejenis jamur oportunistik yang secara alami ditemukan dalam tubuh manusia. Namun dapat menyebabkan infeksi jika kondisinya memungkinkan. Yang pertama kita itu adalah adanya blastosporos. Ini adalah sel ragi berbentuk bulat atau lonjong yang berkembang biak dengan cara bertunas. Ia adalah bentuk istirahat atau bentuk yang biasanya ditemukan dalam aliran darah. Selanjutnya yaitu Piosdopo. Berbeda dengan hifa sejati, Piosdodiva adalah rantai sel tunas yang memanjang, namun tetap menempel satu sama lain tanpa pemisahan dinding sel yang sempurna. Bentuk ini membantu jamur menyusup ke dalam jaringan tubuh. Dan ada lagi yaitu Chlamydospora. Chlamydospora adalah spora berbentuk besar, berdinding tebal dan sangat resisten. Struktur ini terbentuk ketika jamur berada di dalam kondisi lingkungan yang ekstrim atau kekurangan nutrisi untuk menjaga kelangsungan kehidupannya. Dan mekanisme pertumbuhan dan infeksinya sendiri adalah yaitu ada yang disebut dengan menggunakan mekanisme yang disebut transisi ragi ke hifa. Lalu tahapannya itu ya ada tahapan kolonisasi, yaitu adalah jamur awalnya menempel pada permukaan sel inang dan dalam bentuk blastopores. Selanjutnya yaitu ada tahap invasis. Ketika kondisi lingkungan mendukung, jamur mulai memanjang membentuk Piosdape. Bentuk memanjang ini memberikan tekanan mekanisme yang memungkinkan jamur menusuk dan masuk ke dalam jaringan sel manusia. Selanjutnya itu ada penyebaran. Penyebaran itu sendiri yaitu proses di mana jamur melepaskan enzim yang menghancurkan protein sel di inang agar jamur bisa menyerap nutrisi. Dan yang terakhir yaitu pertahanan diri. Sistem imun menyerang atau nutrisi habis. Jamur membentuk Chlamydospora yang sangat kuat agar tidak mudah mati oleh obat atau sel imun. Selanjutnya itu ada Plasmodium, yaitu adalah jenis parasit yang berbentuk seperti kantong besar di bagian depan. Rhabdries berisi enzim khusus yang disekresikan untuk melubangi membran sel inang agar parasit bisa menyelip masuk. Dan bagian-bagiannya sendiri yaitu ada ya apical cup atau bisa kita kenal dengan kompleks apikal, ya terletak di bagian ujung apex
terujung apex atau sel. Struktur ini berfungsi sebagai kepala serangan yang memandu parasit saat akan masuk ke dalam sel inang, seperti sel darah merah atau sel hati manusia. Selanjutnya itu adalah Rhabdryas. Organel berbentuk seperti kantong besar di bagian depan. Rhabdryas berisi enzim khusus yang disekresikan untuk melubangi membran sel inang agar parasit bisa menyelinap masuk. Ada lagi mikrotubulos. Nah, sel batang-batang protein yang berfungsi sebagai kerangka sel. Selain memberikan bentuk sel yang memanjang, mikrotubulus juga berfungsi sebagai jalur kereta api untuk pergerakan organel dan mobilitas parasit itu sendiri. Selanjutnya adalah nukleus, inti sel, pusat informasi genetik yang mengatur seluruh aktivitas pertumbuhan dan reproduksi parasit. Mitokondria, pusat energi sel yang menghasilkan kekuatan bagi parasit untuk bergerak dan menginfeksi. Dan tidak lain adalah yang pentingnya, yaitu yang terakhir, Golgi apparatus dan endoplasmic reticulum. Organel yang bekerja sama untuk memproses dan menyalurkan protein ke seluruh bagian sel, terutama protein yang dibutuhkan untuk menginvasi sel inang. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu pengenalan, yaitu ujung sel menyentuh permukaan sel inang, sekresi Rhabdryas melepaskan enzim untuk melunakkan dinding, baru penetrasi dengan bantuan dorongan dari mikrotubulus, parasit mendorong dirinya masuk ke dalam sel inang dan mulai berkembang biak di sana. Dan ada beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu dalam hal bentuk sel, bentuk untuk jamur itu bisa bulat atau memanjang membentuk rantai, sedangkan untuk parasit berbentuk seperti peluru atau bulan sabit yang kaku untuk menembus sel. Dinding sel mereka dan perbedaan dinding selnya, dinding sel untuk jamur itu tebal dan kaku, sedangkan untuk parasit itu bersifat fleksibel. Alat invasinya sendiri berbeda, yaitu menggunakan tekanan pertumbuhan dan enzim untuk menembus jaringan, sedangkan untuk parasit menggunakan kompleks apikal untuk menyuntikkan diri ke sel inang. Dominan dengan pembentukan tunas atau spora untuk reproduksinya. Reproduksi jamur itu biasanya menggunakan tunas atau spora, sedangkan untuk parasit mereka melakukan pembelahan diri kompleks di dalam sel inangnya. Dan lokasi infeksinya, jamur menginfeksi di sekitar permukaan jaringan atau sel-sel, sedangkan untuk parasit harus masuk ke dalam sel seperti sel darah merah. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton ini.